Perkenalkan, nama saya Prunita. Di sini saya akan membahas mengenai evaluasi pendidikan. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian. Menurut Raffles Taylor, evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Nah, sedangkan menurut Sukman, pada tahun 1961, evaluasi dipandang sebagai proses menentukan hasil dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan dan dicapai untuk mendukung tercapainya tujuan. Nah, dasar evaluasi pendidikan adalah tolak ukur untuk menilai berhasil atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pembelajaran yang meliputi dasar keagamaan, dasar filosofis, dasar sosiologis, dasar psikologis, dan dasar didaktis. Oleh sebab itu teman-teman, evaluasi pendidikan sangatlah penting dilakukan karena kita harus mengetahui efektif atau tidak efektifnya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Karena bila seseorang pendidik tidak melakukan evaluasi, sama saja tenaga pendidik tersebut tidak ada perkembangan dalam merancang sistem pembelajaran yang baik. Nah, selanjutnya teman saya akan membahas lebih dalam mengenai evaluasi pendidikan dan asesmen. Mari kita dengarkan bersama-sama. Halo, perkenalkan saya Kholiara Ananingsi dengan NIM 2233111027. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen. Asesmen berasal dari serapan bahasa Inggris yaitu assessment. Menurut Yusuf, tahun 2015 menyatakan bahwa asesmen merupakan proses pengumpulan informasi secara sistematis tentang prestasi dan pencapaian peserta didik atau anak dalam belajar tanpa merujuk pada keputusan nilai. Menurut Mendes dan kawan-kawan, tahun 1996, asesmen adalah proses pengumpulan informasi untuk membuat keputusan tentang anak, atau dengan kata lain, asesmen itu proses alat pembuat keputusan dan diterapkan untuk individu atau kelompok dan hasil yang umum. Dengan demikian, berarti asesmen merupakan proses pengumpulan data atau informasi tentang peserta didik atau anak yang digunakan untuk mendeskripsikan apa yang diketahui dan bisa dilakukan serta biasa dilakukan anak. Hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan anak, misalnya anak dapat menjawab pertanyaan guru tentang nama-nama bagian anggota tubuh. Oke, kita masuk kepada peran asesmen dan evaluasi dalam pendidikan. Yang pertama ialah meningkatkan kualitas pembelajaran. Asesmen dan evaluasi memberikan informasi relevan untuk perbaikan proses pembelajaran. Ini dapat dilakukan dengan menganalisis data hasil asesmen untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam metode pengajaran, kurikulum, atau pendekatan pembelajaran yang digunakan. Sebagai contoh, seorang guru menggunakan tes formatif secara rutin untuk memonitor pemahaman siswa terhadap materi matematika. Dari hasil tes, ia menemukan bahwa sebagian besar siswa kesulitan dalam memahami konsep pecahan. Dengan menyadari ini, guru tersebut memutuskan untuk mengembangkan strategi pengajaran yang lebih interaktif dan menyediakan lebih banyak latihan praktis untuk memperbaiki pemahaman siswa terhadap konsep tersebut. Yang kedua, mengukur pencapaian siswa. Artinya, asesmen dan evaluasi digunakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian siswa terhadap standar pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini membantu dalam menilai apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Artinya, hasil asesmen dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait dengan perbaikan sistem pendidikan secara keseluruhan. Ini mencakup perubahan dalam kurikulum, pengadaan sumber daya pendidikan, atau pengembangan profesional bagi pendidik. Contohnya, sebuah sekolah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tes siswa dan menemukan bahwa ada kesenjangan signifikan dalam pencapaian antara siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Hal ini menjadi dasar untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pendidikan inklusif, termasuk program bimbingan akademik tambahan untuk siswa yang membutuhkan. Yang keempat, memberikan umpan balik.
Artinya, asesmen formatif sebagai contoh memberikan umpan balik kepada siswa dan guru secara langsung, membantu dalam perbaikan yang berkelanjutan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Nah, contohnya, seorang guru menggunakan kuis singkat setelah setiap topik yang diajarkan untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara formatif. Dari hasil kuis ini, guru memberikan umpan balik langsung kepada siswa tentang area mana atau materi mana yang perlu diperbaiki. Siswa yang memahami materi dengan baik dapat diberi tantangan tambahan untuk memperluas pemahaman mereka. Sementara siswa yang mengalami kesulitan dapat diberikan bantuan tambahan dalam bentuk tutor atau latihan lagi. Dengan memanfaatkan asesmen dan evaluasi secara efektif, sekolah dan pendidik dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran, mengukur pencapaian siswa secara akurat, membuat keputusan yang berdasarkan bukti, dan memberikan dukungan yang dibutuhkan kepada siswa untuk mencapai potensi akademik mereka secara maksimal. Halo semuanya, perkenalkan saya Ejra Huta Barat, NIM 22331111024, program studi PBSI Regular D. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi saya nih mengenai karakteristik penilaian. Simak sampai selesai ya, terima kasih. Untuk memahami pentingnya karakteristik penilaian dan konsistensi dalam kegiatan belajar mengajar, menggunakan kurikulum serta faktor-faktor seperti keterlaksanaan oleh guru dan peserta didik, keaktifan peserta didik, interaksi guru dengan peserta didik, dan kemampuan guru dalam mengajar. Nah, berikut ini adalah materi yang dapat disajikan. Yang pertama yaitu mengenai karakteristik penilaian. Yang pertama yaitu tujuan penilaian. Nah, dengan menentukan tujuan penilaian yang jelas untuk mengukur pemahaman dan kemampuan peserta didik. Lalu yang kedua yaitu objektivitas. Penilaian harus dilakukan dengan objektif, adil, dan dapat diukur secara konsisten. Lalu yang berikutnya poin ketiga yaitu keberagaman. Nah, maksudnya di sini adalah menggunakan berbagai metode penilaian untuk mencakup berbagai aspek kemampuan peserta didik. Lalu yang berikutnya poin keempat yaitu formatif dan sumatif. Nah, kombinasi antara penilaian formatif yaitu penilaian sepanjang proses pembelajaran dan penilaian sumatif, penilaian yang dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang berkelanjutan. Nah, lalu berikutnya konsistensi kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum. Yang pertama yaitu mengenai pemahaman kurikulum. Nah, maksudnya di sini adalah guru perlu memahami dengan baik kurikulum yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran yang sesuai. Lalu pada poin yang kedua yaitu implementasi yang konsisten. Nah, maksudnya di sini apa nih? Maksudnya adalah menjalankan kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan kurikulum secara teratur dan konsisten. Lalu pada poin yang ketiga yaitu integrasi mata pelajaran. Maksudnya di sini adalah mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam proses pembelajaran untuk memberikan pemahaman yang holistik kepada peserta didik. Lalu yang berikutnya adalah keterlaksanaan oleh guru dan peserta didik. Poin yang pertama yaitu mengenai peran guru. Guru memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan materi secara jelas, memberikan bimbingan, dan mengevaluasi kemajuan peserta didik. Lalu pada poin yang kedua yaitu keterlibatan peserta didik. Nah, peserta didik perlu nih aktif dalam proses pembelajaran, mengikuti apa instruksi dari guru, dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, keaktifan peserta didik dapat dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu partisipasi. Peserta didik aktif dalam diskusi, tanya jawab, dan dalam kegiatan berkelompok. Lalu pada poin yang kedua, kegiatan berkelompok. Lalu pada poin yang kedua itu keterlibatan. Nah, dengan menunjukkan minat dan motivasi dalam pembelajaran, dengan bertanya, menjawab, dan berdiskusi. Lalu yang berikutnya mengenai interaksi guru dengan peserta didik. Nah, pada poin yang pertama yaitu mengenai komunikasi yang efektif. Nah, guru mampu berkomunikasi secara efektif untuk mendengarkan peserta didik dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Konstruktif di sini maksudnya yang membangun ya. Baik, pada poin yang kedua yaitu pembinaan hubungan. Nah, maksudnya di sini adalah membangun hubungan yang baik dengan peserta didik untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta aman dan nyaman.
Lalu yang berikutnya adalah kemampuan guru mengajar. Nah, kemampuan guru mengajar ini yang itu terbagi atas beberapa poin nih. Yang pertama, penguasaan materi. Guru harus mampu memiliki pemahaman yang mendalam terhadap materi yang diajarkan. Lalu pada poin yang kedua itu metode pembelajaran. Guru mampu menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, dengan memperhatikan karakteristik penilaian, konsistensi dalam menggunakan kurikulum, keterlaksanaan oleh guru dan peserta didik, keaktifan peserta didik, interaksi guru dengan peserta didik, serta kemampuan guru dalam mengajar, diharapkan proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif dan memberikan hasil yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat. Baik, sekian saja materi saya. Terima kasih. Hai semua, perkenalkan nama saya Fendi Yuliani Pasaribu dengan NIM 22331111023. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil belajar. Nah, jadi penilaian hasil belajar ini adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi tentang pencapaian belajar peserta didik untuk menentukan tingkat penguasaan kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi, evaluasi dan penilaian ini lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran dan tes, di mana tes ini merupakan satu alat atau instrumen pengukuran. Nah, Susetio tahun 2009 berpendapat bahwa hasil penilaian peserta didik ini dinyatakan kompeten apabila telah menguasai domain-domain seperti berikut. Yang pertama ada kognitif. Jadi domain ini meliputi aspek-aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis sistematis, dan penilaian. Kemudian ada sikap atau attitude. Nah, domain ini meliputi aspek-aspek seperti penerimaan, kemampuan merespon, kemampuan menghargai, pengorganisasian, atau pengintegrasian, dan pengkarakterisasian. Kemudian ada keterampilan atau psikomotor atau skill. Jadi domain ini meliputi aspek-aspek seperti persepsi, kesiapan kesediaan, respon atau gerakan terpimpin atau terbimbing, gerakan khas atau kompleks yang menunjukkan taraf keterampilan atau kemahiran tertentu, serta profisiensi dan gerakan penyesuaian. Baik, sekian materi saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Jessica Nuswati Simanjuntak dengan NIM 223311006. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang fungsi penilaian hasil belajar. Nah, ada 4 fungsi dalam penilaian hasil belajar, yaitu yang pertama fungsi selektif, dan fungsi diagnostik, fungsi edukatif, dan fungsi administratif. Nah, yang pertama itu fungsi selektif, di mana digunakan untuk menyeleksi peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua itu fungsi diagnostik, di mana digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan peserta didik sehingga dapat diberikan pembinaan yang tepat. Yang ketiga itu fungsi edukatif, di mana digunakan untuk memotivasi peserta didik untuk belajar lebih giat. Yang keempat yaitu fungsi administratif, di mana digunakan untuk memberikan laporan tentang kemajuan belajar peserta didik kepada orang tua dan wali murid. Nah, selanjutnya itu tentang teknik penilaian hasil belajar. Nah, menurut Sederajat pada tahun 2008, teknik penilaian hasil belajar yang digunakan dalam penilaian pada satuan pendidikan yaitu tes observasi, penugasan, penilaian portofolio, penilaian diri, dan penilaian antara teman. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu tes adalah pemberian sejumlah pertanyaan, jawabannya dapat benar atau salah. Yang kedua itu observasi, yaitu teknik penilaian yang dilakukan dengan cara mencatat hasil pengamatan terhadap objek tertentu. Selanjutnya itu penugasan, yaitu teknik menilai yang menuntun peserta didik menyelesaikan tugas di luar kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya itu penilaian portofolio, di mana penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil kerja peserta didik. Selanjutnya itu penilaian antar teman, merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik mengumumkan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal secara jujur. Terima kasih.